Kepolisian Resort Kota Besar Makassar atau Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, menyangkal jika kasus dugaan kekerasan terhadap GF umur 4 tahun merupakan penyandang difabel yang dilakukan oknum terapis di salah satu yayasan disabilitas Kota Makassar di unit PPA Satreskrim Mandek sejak bulan April 2023 lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar, Ibtu Syahuddin Rahman, saat dimintai klarifikasi di ruangannya Minggu sore. Menurutnya, keterlambatan dalam penanganan perkara ini dikarenakan banyaknya saksi yang harus dihadirkan untuk dimintai keterangan dan pengumpulan barang bukti. Mulai dari pelapor, terlapor, korban, hingga saksi-saksi dan ditindaklanjuti dengan gelar perkara pertama. Diketahui adanya keterlambatan penyelidikan kasus ini juga karena korbannya merupakan seorang yang berkebutuhan khusus sehingga kepolisian kesulitan memperoleh keterangan secara langsung dari korban dan harus meminta bantuan psikolog dari PPA. Terkait saksi-saksi tersebut akan dilibatkan dari ahlinya, yakni Ikatan Okupasi Terapis Indonesia Dinas Kesehatan IEP atau Individualized Educational Program yang dimana korban merupakan anak penyandang difabel. Selain kasus kekerasan, pihak unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar tidak tahu menahu bahwa salah seorang oknum penyidik yang menangani kasus tersebut diduga kerap meminta imbalan terhadap ibu korban, FM umur 26 tahun. Apa yang dilakukan oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar sudah profesional menangani seluruh perkara yang ditanganinya, salah satunya menyampaikan seluruh rangkaian penyelidikan atau SP2HP ke pelapor. Setelah laporan kita terima sekitar bulan April, maka penyidik Polrestabes Makassar PPA dalam hal ini melakukan serangkaian proses penyelidikan. Kasus ini kami gelar khusus menghadirkan pelapor dan terlapor dan semua pengawas penyidik termasuk Propam, Siwas dan bagian hukum di Polrestabes Makassar ini kita lakukan gelar khusus. Kasus ini kita bisa tingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Ada sedikit keluhan dari pelapor bahwa lambatnya penanganan kami. Saya ingin jelaskan kepada kita semua bahwa setelah kita menerima laporan ini di bulan April, di tanggal 13 April, maka kita melakukan proses penyelidikan. Nah, proses penyelidikan ini ada kendala-kendala yang kita temukan. Yang pertama saya jelaskan bahwa korban ini adalah ADHD, artinya pertama itu hiperaktif, kemudian yang kedua belum bisa berbicara, sehingga kami kesulitan memperoleh keterangan langsung dari korban, sehingga kami dari PPA meminta bantuan ke psikolog UPTD PPA provinsi, dan kami dibantu di sana, kami hadirkan di sana, dan pelapor menghadirkan itu baru di bulan Juni 2023. Jadi laporan di bulan April baru kami bisa dapat memeriksa atau mengambil keterangan korban itu di tanggal 21 Juni 2023. Tetapi pada hari ini saya katakan bahwa ini sudah sidik. Kemudian ke depan kita akan menentukan siapa nanti fakta-fakta penyidikan kita yang bisa dijadikan tersangka. Karena ada beberapa terapis di sini yang sesuai dengan sinkron dengan hasil visum. Sebelumnya diberitakan kasus kekerasan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kini masih berproses di unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar sejak 8 bulan lalu. Ironisnya di tengah ketidakpastian itu justru diduga dimanfaatkan oleh oknum penyidik kerap meminta sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut terhadap korban berinisial FM umur 26 tahun. Mulai dari meminta dibelikan pizza, dibayarkan uang cukurnya hingga meminta belikan bensin dan kerap meminta untuk bertemu berduaan dengan ibu korban. Dari Makassar, Rusmawandi Rara Herald Sulsel melaporkan.